Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri karya Anna Diana. Sekarang kita masuk ke bab 8. Niken, teriak Rian memanggil istrinya. Lelaki itu masuk rumah dengan wajah penuh amarah. Niken yang sedang menyuapi Safa berlari menghampiri suaminya. Plak! Tubuh Niken terhuyung ke belakang saat tangan Rian tiba-tiba menamparnya dengan keras. Darah menetes dari sudut bibirnya. Niken memegang pipinya yang terasa panas. Telinganya juga berdenging. Rasa panas dan sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Untuk pertama kalinya suaminya menamparnya tanpa tahu apa kesalahan yang telah dia perbuat. Wajah Rian juga merah padam menatapnya. Safa yang terkejut melihat ayahnya memukul sang ibu, berteriak sambil menangis. Bocah kecil itu berlari menghampiri Niken dan memeluk kaki ibunya. Reni dan Bu Halimah yang mendengar Safa berteriak sambil menangis langsung berlari menuju rumah Niken. Reni terkejut melihat ponakannya menangis terseduh-seduh sambil memeluk kaki ibunya. Gadis itu langsung meraih Safa dalam gendongannya, sedangkan Bu Halimah menatap Niken yang memegang pipinya. Tatapan Bu Halimah beralih pada Rian yang berdiri sambil mengepalkan tangannya. Rian, apa yang kamu lakukan pada istrimu? Tanya Bu Halimah pada anak lelakinya. Perempuan itu pantas mendapatkannya, Bu. Gara-gara dia Astrid keguguran, ucap Rian sambil menatap Niken dengan tajam. Apa maksudmu, Rian? Bagaimana mungkin Niken membuat Astrid keguguran? Tanya Bu Halimah sambil menatap Rian dan Niken secara bergantian. Rian tidak menjawab pertanyaan Bu Halimah. Tidak mungkin dia menceritakan kejadian semalam. Rian tahu meskipun ibunya bukan mertua yang baik sekali, namun ibunya juga tidak akan pernah berbuat sesuatu yang berlebihan pada menantunya. Bu Halimah bersikap sesuai porsinya. Tidak banyak menuntut pada menantu, namun tidak pula suka memuji istri dari anaknya. Perempuan paruh baya itu hanya bersikap sewajarnya sebagai mertua dan orang tua. Niken mendongak menatap Rian. Lelaki itu memalingkan muka saat pandangan mereka bertemu. Niken maju selangkah mendekat ke arah suaminya. Sudut bibirnya yang pecah masih mengeluarkan darah. Niken tersenyum mendekatkan wajahnya pada Rian. Plak! Niken! Pekik Bu Halimah perempuan itu terkejut melihat menantunya menampar anak lelakinya di depan matanya. Tangan Rian terangkat ingin menampar Niken kembali, namun Bu Halimah terlebih dahulu menahan tangannya. Bu, ibu ingin tahu apa yang dilakukan Mas Rian semalam? Ucap Niken. Dengan menahan sakit di sudut bibirnya, Niken menceritakan kejadian semalam. Air mata terus menetes di pipi perempuan itu. Bukan hanya karena rasa sakit mengingat kejadian semalam, namun juga rasa sakit dari tamparan sang suami. Mungkin jika mertua dan adik iparnya tidak segera datang, Rian ingin memukulnya lagi. Wajah merah padam Rian menunjukkan lelaki itu benar-benar marah, seakan ingin menghabisinya. Kamu sudah gila, Mas. Kalau aku jadi Mbak Niken, mungkin sudah aku bunuh istri mudamu itu, ucap Reni. Gadis itu merasa sesak mendengar cerita Niken. Dia tidak habis pikir dengan kakaknya yang mabuk selangkangan istri mudanya, hingga tidak kenal waktu dan tempat untuk melakukannya. Reni, kamu tidak usah ikut campur urusanku, teriak Rian pada adiknya. Aku tidak akan ikut campur kalau Mas Rian masih punya otak. Apa Mas Rian tidak memikirkan Safa? Lihat Mas, Safa ketakutan melihatmu menampar Mbak Niken. Dia akan trauma seumur hidupnya. Hanya karena membela istri mudamu itu, Mas mengabaikan perasaan Safa dan Mbak Niken. Biar mati sekalian perempuan itu, Mas lah. Lama-lama aku muak melihatnya, ucap Reni. Reni, sudah, kamu jangan ikut bicara memanaskan suasana. Sudah sana kamu bawa Sapa ke rumah ibu, ucap Bu Halimah pada anak gadisnya. Reni tidak membantah ucapan ibunya. Dia memilih pergi membawa Safa. Tinggal Bu Halimah berdiri di antara Niken dan Rian. Ibu tidak mengira kamu bisa melakukan hal seperti itu. Ibu itu sudah mengalah, membiarkan Astrid tinggal di rumah. Kenapa kamu masih melakukannya di rumah ini? Ibumu ini juga seorang perempuan, Rian. Adikmu juga seorang perempuan. Bayangkan jika itu terjadi pada adikmu. Melihat suaminya bercinta dengan perempuan lain di rumahnya. Masih ditambah hinaan dari perempuan itu. Lalu sekarang kamu malah menyalahkan Niken. Benar kata adikmu. Sepertinya otakmu mulai bermasalah. Kamu memang anakku, Rian.
Tapi bukan berarti ibu akan terus membelamu, ucap Bu Halimah. Perempuan berusia 56 tahun itu menghela napas sejenak. Setelah ini terserah Niken mau mengambil keputusan apa. Ibu tidak akan ikut campur. Bu Halimah melanjutkan ucapannya. Selesai bicara, Bu Halimah pergi meninggalkan rumah Niken. Tinggal Niken dan Rian yang berdiri saling berhadapan. Niken mencoba tersenyum menahan rasa sakit di pipinya. Toh rasa sakit di pipinya besok juga akan hilang, namun rasa sakit dalam hati butuh ribuan hari untuk menyembuhkannya. Terima kasih untuk tamparannya, Mas. Aku tidak akan mungkin lupa dengan hal ini. Seumur hidup, ayah dan ibu belum pernah memukulku. Jangankan memukul, mencubitku pun tidak pernah. Namun, kamu malah melakukannya. Kamu yang pernah berjanji menjadi pelindung bagiku, ternyata malah menjadi orang yang paling menyakitiku. Demi perempuan lain, kamu tega memukulku. Ucap Niken. Air matanya kembali menetes di pipi. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hati Rian melihat istrinya menangis. Kamulah yang membuatku memukulmu, Niken. Kamu membunuh calon anakku, pekik Rian. Ya, mungkin itu karma bagi Astrid. Biar dia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Ucap Niken pelan, penuh penekanan. Dada Rian naik turun. Dia tidak terima Niken membawa-bawa kata karma. Lelaki itu tidak percaya dengan kata karma. Menurutnya apa yang terjadi pada Astrid semua karena ulah Niken yang sudah menyebabkan istri mudanya itu keguguran. Seandainya Niken mau berbesar hati menerima Astrid, tidak menuntut ini itu, pasti hidup mereka masih baik-baik saja. Setahun ini memiliki dua istri, hidupnya baik-baik saja. Niken juga cuma diam. Baru beberapa hari ini dia merasakan hidupnya kacau balau sejak Niken mulai protes. Semua gara-gara Niken yang tidak tahu diri dan mulai berani menuntut. Begitu pikir Rian. Niken Setia Dewi, mulai hari ini aku haramkan tubuhmu untukku. Aku jatuhkan talak satu untukmu. Seperti yang kamu minta beberapa hari lalu. Aku kabulkan permintaanmu untuk bercerai. Silahkan pergi dari rumah ini. Tapi jangan bawa Safa. Dia anakku. Ucap Rian. Lelaki itu langsung pergi keluar setelah menjatuhkan talak pada Niken. Tubuh Niken luruh ke lantai. Dia tidak mengira suaminya begitu mudah menjatuhkan kata talak. Baru beberapa hari lalu, lelaki itu memohon dan berkata tidak akan pernah menceraikannya. Namun hari ini, dengan begitu mudah kata talak diucapkan oleh Rian. Niken memang punya keinginan berpisah dengan suaminya, namun bukan begini caranya. Perempuan itu tidak menyangka seperti ini akhir dari pernikahannya, menyisakan luka yang akan dibawanya seumur hidup. Ren, aku titip Sapa ya. Jaga dia baik-baik. Aku akan sering menengoknya, ucap Niken pada Reni. Mbak, maafkan Mas Rian ya Mbak, ucap Reni. Gadis itu memeluk tubuh Niken. Bu Halimah dan Pak Broto hanya diam tidak berkomentar. Saat Niken berpamitan pada kedua mertuanya itu, mereka juga tidak bicara apa-apa. Baik Pak Broto maupun Bu Halimah tidak mau ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga anaknya. Mereka tahu anak lelakinya sosok keras kepala yang tidak bisa diatur sesuai keinginan orang tuanya. Mama, mama, teriak Safa memanggil Niken. Gadis kecil itu terus merontak dalam gendongan Reni. Mama, Niken menulikan telinga. Dia tidak mau lagi menoleh ke arah Safa yang terus berteriak memanggilnya. Maafkan mama sayang, gumam Niken. Bersambung. Teman-teman, buatmu yang penasaran ingin membaca novel ini sampai tamat, bisa langsung buka Play Store, atau biar mudah, saya sudah menyediakan linknya di deskripsi video ini. Silahkan diklik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.